Domo, minasan o Nihon no Sensei, Jose desu. Hai teman-teman, kita belajar yang 4 ya. Kali ini kita akan belajar dengan kaiwa. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa saja akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu teman-teman ya, jitensha ni noru tame ni wa nando mo korobu mono desu. Yang berarti demi kita bisa naik sepeda, kita harus jatuh beberapa kali teman-teman ya. Nggak ada yang namanya bisa langsung bisa ya. Kita butuh training ya, kita butuh latihan. Dan kita pakai bahasa Jepang ya, oke? Nah, yang kita bahas itu adalah di sini agak ribet teman-teman ya. Semuanya itu artinya kalau sebenarnya ya. Contoh, kalau kamu belajar banyak, kamu akan lulus ya. Nah, kita pakai bumponya yang pakai eba-ebaan. Terus kedua, apa yang harus saya lakukan agar pandai berbahasa Jepang ya, gitu. Nah, kalau di sini kita pakai bumbunya itu ba ii desu ka? Terus yang terakhir kita akan belajar kalau lagi teman-teman ya. Kalau bahasa Jepang kamu bisa belajar pada riki. Nah, kita pakai nara. Nah, kira-kira perbedaan nara dengan bumpo lainnya, terus penggunaan seperti apa, akan saya bahas secara singkat dan padat buat kalian ya. Nih, kita akan belajar ketiga hal ini. Kita mulai ya. Yang pertama kita masuk ke bentuk jokenke ya. Kita masuk ke dalam bentuk persyaratan ya. Contoh teman-teman ya, pendekatan ya. Misalkan teman-teman tuh melihat mesin ya. Kita pencet tombol baru keluar si tiketnya kan ya. Berarti botan o oshimasu. Kipu ga demasu kan baru satu titik ya. Berarti satu kalimat. Kita bisa ganti kayak gini teman-teman ya. Mungkin yang 5 kita belajar. Botan o osu to kipu ga demasu. Botan o osutara kipu ga demasu. Bedanya apa? Nanti akan saya bahas ya teman-teman. Kalau bahas sekarang takutnya kita mabuk, gak fokus ya. Nah, yang kali kita bahas itu adalah botan o oseba kipu ga demasu. Artinya seperti apa tuh? Ya, padahal kan sama-sama kan ya. Kita pencet tombol, habis itu si karcis itu bakal keluar sama deh ya teman-teman ya. Pertama kita bahas dulu bentuk perubahan kaiba ya. Jadi oseba itu adalah bentuk persyaratan, oke? Kipu ga demasu itu adalah hasilnya teman-teman ya, hasilnya. Yang berarti bagian depan itu merupakan kondisi dan bagian belakang itu adalah apa yang akan terjadi. Oke, bagian depan kondisi, bagian belakang apa yang akan terjadi. Berarti kalau kita bahasa Indonesia kan artinya itu adalah jika atau kalau, terus bahannya itu setelahnya adalah maka. Nah, artinya teman-teman ya, artinya itu sama dengan tara ya, sebenarnya kurang lebih sama dengan tara. Biasanya di bagian keduanya itu adalah tindakan atau pekerjaan ya, aktivitasnya itu seperti apa yang terjadi setelah kita menyelesaikan kondisi atau setelah kita menyelesaikan si nomor 1 ya. Contoh teman-teman ya. Oh ya, terus teman-teman ada catatan juga ya. Jadi bagian kedua itu bisa digunakan untuk menunjukkan kehendak, perintah, harapan, permintaan, dan lain-lainnya ya. Nah, ini maksudnya bagian kedua itu adalah yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Nah, biasanya itu bagian pertama itu adalah menunjukkan sebuah kondisi. Contohnya ya, Asta tsugo ga yokereba kite kudasai. Yang berarti kalau misalkan besok sudah oke nih, misalkan timingnya pas, tolong datang ya. Yang berarti bagian pertama ini adalah syarat ya. Bagian keduanya ini adalah yang dilakukan itu apa. Oke? Jelas teman-teman ya? Hai, kalau gitu kita masuk ke, nih ya, ada 1.1 ya, ada baik. Jadi teman-teman tolong fokus ya. Pertama kita harus belajar untuk mengubah ke bentuk EBA ya. Contoh ya, ini kan ada grup 1, ikimas ya. Bisa diubah teman-teman, pernah dengar mungkin? Ikimas itu berubah menjadi ikeba. Oke? Ikimas, ikeba. Nah, yang berarti si i-nya ini kita ubah ke bentuk E. Oke? Kakiku keko. Ke kan ya, ikeba. Terus yang kedua, arimas ya, berarti a, i, u, e, o berubah menjadi areba. Oke, nih. I kan arimas ya. Rariru rero ya. Berarti areba ya. Nah, kalau grup kedua itu sangat mudah teman-teman ya. Ini kan ada mas nih ya. Skemasnya itu berubah menjadi reba. Berarti masnya kita coret, tinggal tambah apa teman-teman? Tinggal tambah reba doang ya. Nih. Contoh mimas berarti mi reba ya. Bagus kayak gitu ya. Kita fokus untuk pembelajaran perubahannya dulu ya. Untuk maknanya saya akan jelaskan lebih detail buat kalian. Hai, lanjut ya. Berikutnya ada grup 3. Nah, grup 3 kan biasa spesial teman-teman ya. Kali ini yang spesial itu adalah simas teman-teman ya. Simas sama kimasnya itu berubah ya. Nah, kali ini biasa grup 3 itu biasa kan ada spesial kan ya. Jadi, kali ini yang berubah itu adalah simas sama kimasnya. Contoh, simas itu berubah menjadi sureba. Kuriku simas, kuriku sureba. Jadi, kalau misalkan kita pencet si tombol. Ya, terus kalau kimas itu berubah menjadi kureba, oke? Shimas sureba, kimas kureba, sama-sama depannya ya, ya, sureba, kureba. Nih, nyuryoku shimas berarti gimana teman-teman? Nyuryoku sureba, bagus ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, kalau gitu sekarang misalkan bentuknya negatif ya. Nah, bentuk negatif ini paling gampang ya. Tapi agak panjang. I-nya itu langsung dicoret, ganti menjadi
kereba. Contoh, kakanai. I-nya dicoret, jadinya kakana kereba. Oke, kakana kereba. Tuh, ya. Jadi, kita pernah belajar ya teman-teman, di N5 kan ada ya. Na kereba narimaseng. Tuh, kita ubah ke kerebanya doang. Caranya adalah I yang paling belakang dicoret ya. I yang paling belakang dicoret ditambah dengan kereba. Gitu ya. Terus, sukena berarti I yang paling belakang dicoret menjadi sukena kereba. Gitu ya. Good. Nah, kalau gitu kita latihan dulu teman-teman. Coba kita ubah. Sakimas ya. Berubah menjadi apa? Sakeba. Karena dia bentuk satu ya. Sakeba. Berarti kalau mekar ya. Nah, berikutnya itu ada nomimas ya. Berarti no meba ya. Karena itu adalah bentuk satu ya. Mamimu memo. Berarti no meba ya. Nah, kedua ada ikimas. Tapi ternyata ada silang teman-teman. Tidak pergi. Berarti diubah dulu ke bentuk nai. Ikimas berubah menjadi ikanai. Bagus. Berarti ingat coret tambah kereba ya. Jadinya adalah ikana kereba. Good. Terus tabemas, tapi dicoret, tidak makan. Berarti tabemas berarti tidak makan adalah tabe nai. Ingat coret menjadi tabena kereba. Good. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian contoh. Saya bacakan ya. Ame ga furana kereba, sakka no shiai wa arimasu yo. Coba teman-teman latihan deh. Kalian bayangkan kalau misalkan ini kita ubah ke bahasa Indonesia menjadi apa? Ame ga furana kereba ya. Furana ya. Berarti kalau tidak turun hujan, betul ya. Sakka no shiai wa arimasu yo. Berarti akan ada pertandingan sepak bola loh. Bagus ya. Jadi teman-teman saya ulang ya. By yang dipakai adalah ketika yang pertama itu adalah persyaratan, kedua itu hasilnya apa. Jadi yang pertama ini, kalau misalkan tidak diselesaikan, keduanya itu nggak ada. Oke? Oke, kalau gitu kita range shimashu ya teman-teman ya. Coba ubah dengan bentuk syarat ya. Nah, kali ini itu ada kotoba nyuryoku suru ya. Berarti kalau kita isi ya. Terus kita pengen bilang kalau misalkan kita isi passwordnya nanti file bakal kebuka tuh. Hirakimasu yo. Berarti kono password o nyuryoku sureba hirakimasu yo. Berarti kalau misalkan kalian masukkan password atau PIN-nya, folder itu bakal kebuka loh. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Berikutnya nih ada harapan mungkin ya dia itu pengen pergi ke Jepang nih ya. Ada Asakusa ya, Meoko ya. Tokyo Tower ini banyak-banyak tempat yang bagus ya. Terus dia pengen nih kikai aru. Berarti kalau misalkan ada kesempatan, zehi nihon ni ikitai desu. Berarti kalau misalkan ada kesempatan, saya benar-benar ingin ke Jepang ya. Berarti kita ubah. Jadinya kikai ga areba. Bagus ya. Kikai ga areba, zehi nihon ni ikitai desu. Jadi kalau misalkan saya ada kesempatan, saya pengen pergi ke Jepang ya. Hai, lanjut lagi ya. Misalkan ada undo suru ya. Coba kita baca dulu kalimatnya. Mainichi 2 jikan undo suru motto usukushiku narimasu. Jadi kalau misalkan setiap hari kita olahraga 2 jam, kita bakal makin cantik ya. Sekarang kita ubah kalau kita olahraga berarti menjadi mainichi 2 jikan mainichi 2 jikan undo sureba. Bagus ya, undo sureba motto usukushiku narimasu yo. Gitu ya. Nah, berarti teman-teman saya ulang ya. Ini persyaratan ya. Jadi kalau nggak olahraga, ya nggak makin cantik kan ya. Makanya harus olahraga dulu baru bisa cantik. Gitu loh dia cara penggunaannya ya. Baik, lanjut lagi ya. Ini ada tanda silang ya. Tidak naik, berarti nggak bisa ikut rapat. Ayo gimana teman-teman ya. Kono densha ni tidak naik ya. Norimaseng berarti ya. Kayak gini sangka dikimaseng. Berarti kalau nggak naik kereta ini, maka dia nggak bisa ikut rapat. Coba kita ubah. Kalau tidak naik, berarti ya. Kalau tidak naik. Kono densha ni noranai. Bagus ya, berubah menjadi kono densha ni noranakereba kayak gini sangka dekimaseng. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung dalam mengubah, saran saya adalah ubah dengan 2 step ya. Pertama norimas ya. Norimas kita ubah jadi noranai ya. Terus ingat kata saya ya, oh ada i. Berarti kita ubah ke bentuk misalkan. Berarti i-nya coret tambah kereba ya. Norana i coret norana kereba. Gitu cara mainnya ya.